Saya aku Yesus itu diutus oleh Allah. Jadi kita bahas Allah yang mengutus itu Allah yang benar. Oke, baik. Berarti kau ingin membawa Tuhannya Yahudi nih sekarang nih. Jangan Tuhan Yahudi kita bahas Allah sih yang benar siapa biar kau tahu. Gimana sih? Dia ini takut. Bukan saya bertanya, berarti kau ingin membawa Tuhannya Yahudi, gitu. Bukan Tuhan Yahudi, kan di sini kita bahas. Ya terus Tuhannya siapa, Cak Ayu? Siapa setelah Yesus Tuhannya Yahudi kan? Dia kan takut ini, jangan alihkan. Kami percaya bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang benar. Makanya di situ kita bahas bagaimana Allah yang mengutus nabimu dan Allah yang mengutus Yesusku itu benar. Baik. Mau nggak kau? Iya mau. Berarti yang kita bahas sekarang ini Tuhannya Yahudi kan? Bukan Tuhannya Kristen. Tuhan Yahudi. Kita bahas Tuhan Allah yang menciptakan bumi dan langit. Kau bilang kamu menyebutnya apa? Kamu menyebutnya apa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu kamu menyebutnya apa? Ya, kalau di dalam iman kami ya kami sebut bahwa Bapa itu. Oh, Bapa. Jangan kau bawa Allah, Bapa aja, Bapa. Okay. Jadi kita menguji antara Allah dengan Bapa. Bapa yang kamu maksud ini yang bertanduk 7 bermata 7 kan? Jangan kemana-mana dulu. Loh, kok jangan kemana-mana? Yang mana? Yang mana yang kau maksud Bapa? Bapak itu ya kami percaya bahwa Bapak itu adalah yang mengutus Yesus ya. Yang mengutus Yesus. Perjanjian lama kan Bapak. Kalau dalam perjanjian baru menurut kita. Oh itulah yang ku maksud. Gitu. Berarti kamu ingin membawa Tuhannya Yahudi. Jangan kemana-mana dulu kau. Enggak, kamu jujur dong. Kamu ingin membawa Tuhannya Yahudi. Takut ya iya memang kau takut sekali bahas ini kau. Enggak takut. Yang penting kau sudah jujur. Bahwa yang kamu mau gunakan ini Tuhannya Yahudi untuk melawan Tuhanku kan gitu. Jangan bahas itu dulu. Berarti Tuhanmu sudah nggak sanggup lawan Tuhanku kan? Alihkan pertanyaan lagi dia kawan-kawan. Enggak. Tuhanmu Yesus sudah nggak sanggup kan? Gugur dia kan? Sekarang Tuhannya Yahudi yang kupakai kan? Tuhan lapis 2. Kita kan bicara Allah dulu, nanti bicara tentang. Jangan kau bawa Tuhanku, Tuhannya Yahudi. Bukan. Tuhannya Yahudi itu tidak pernah disebut Allah. Astagfirullahaladzim. Gimana? Mulai kita apa tidak? Gimana ini? Ayo. Baik. Saya mulai. Saya yang mulai. Jangan kamu. Kan kau dua Tuhan nih sekarang. Jadi satu Tuhan. Jadi satu Tuhan melawan dua Tuhan. Ya, gitu ya. Ya, tapi saya minta Bang Suma ya data nanti saya tunjukkan semua nanti saya tunjukkan data bahwa Allah di dunia ini hanyalah Allah orang Israel, yaitu Allah yang Yesus itu ya. Baik. Itu banyak Allah. Artinya Yesus bukan Tuhan. Udah. Yang Tuhan itu gimana? Yang Tuhan itu yang mengutusnya kan? Jangan kau kemana-mana dulu. Enggak, itu pertanyaan saya jelaskan dulu. Nanti kamu ambigu lagi. Nanti kau ambigu lagi. Takut sekali dia ini kalau bahas tentang Allah. Takut sekali dia ini takutnya. Dongoknya minta ampun. Oke, saya ulangi. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran datang di abad ke-7 kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberitakan melalui Roh Kudus. Salah satu surah di dalam Al-Quran adalah surah Taha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isra'a naran faqala li ahlihim quthu inni anastu nara la'alli atikum minha bikabasin aujidu 'alan nar hudan falamma ataha nudi ya Musa. Kata Allah, Tuhannya Nabi Muhammad, wahai Nabiku Muhammad, aku sampaikan berita gaib kepadamu. Wahal ataka hadithu Musa, yaitu kisah gaib yang pernah terjadi kepada Nabiku Musa. Ketika Nabi Musa melihat api, lalu Nabi Musa berkata kemudian kepada kaum keluarganya,
tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu. Atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Lalu kata Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad, wahai Nabiku Muhammad, aku kemudian berfirman kepada Nabiku Musa, ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla'na alaika. Wahai Nabiku Muhammad, aku berkata kepada Nabiku Musa, ya Musa, sungguh aku ini adalah Tuhanmu. Fakhla'na alaika, maka lepaskan kedua terompahmu. Innaka bil walidil muqaddasi tuwa, karena sesungguhnya engkau berada di lembah suci. Wa anakhtartuk fastami' lima yuha, dan aku Tuhanmu telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan kepadamu, wahai Musa. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li zikri. Wahai Nabiku Muhammad, sebelum aku berfirman kepadamu, dulu aku pernah berfirman kepada nabiku yang kuutus sebelum engkau. Apa firmanku? Innani anallah. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah ibadah untuk mengingatku. Jadi menurut Al-Quran, Tuhan yang datang kepada Nabi Musa adalah Tuhan yang sama yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tolong kamu buktikan kalau Tuhannya orang Kristen sama seperti Tuhannya Nabi Musa, seperti saya membuktikan Tuhannya Nabi Musa sama seperti Tuhannya Rasulku Muhammad. Tolong tunjukkan data di dalam kitabmu bahwa Tuhan yang datang kepada Nabi Musa di dalam Keluaran 20 itu adalah Tuhan yang sama kepada Rasulmu Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9. Silakan. Ya, oke, baik. Ya, di sini saya mau tangkapi dulu ya, Abang Suma. Jangan kau tangkapi dulu. Oke, baik. Kau jelaskan dulu. Oke. Tuhannya Nabi Musa yang datang di kitab Keluaran 20 itu adalah Tuhan yang sama ketika Rasulmu Paulus, pendiri agamamu, menuju ke Damsyik dan kedatangan sosok Tuhan. Silakan. Oke, baik ya. Di sini Abang Suma udah mengalihkan topik ya. Tadi kita berbicara tentang saudara, Allah. Ya, saudara, kita berbicara mengenai Allah yang kita sembah. Ya. Apakah Allah yang kami sembah sama seperti Allah yang kamu sembah? Rujukannya Nabi Musa. Sabar. Nabi Musa, kepadanya datang Allah Subhanahu wa taala, kepadanya datang kepada Nabi Muhammad, pendiri agama Islam, pendiri agama Islam, dan kamu mengaku Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi Musa. Buktikan. Kalau Tuhan yang datang kepada Nabi Musa di Keluaran 20 itu adalah Tuhan yang sama kepada pendiri agamamu Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ketika menuju ke Damsyik. Silakan. Oke, baik ya. Nah, di sini saya dengan Abang Suma sepakat tadi bahwa kami membahas Allah ya, bukan tentang Tuhan, bukan Yesus ya. Ini dia berbicara tentang saya Yesus. Tidak berbicara mengenai Yesus, lol. Saya berbicara mengenai sembahanmu, lol. Ya? Sembahanmu yang datang kepada Rasulmu. Kita masing-masing punya Rasul. Aku namanya Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW. Kamu juga memiliki Rasul, namanya Paulus. Pendiri agamamu menghadiahkan 13 buku mantra kepadamu. Galatia, Roma, Filipi, Kaliki, Pararang, Padale. Itu 13 kitab. Yang konon ceritanya diterima dari Tuhan. Kau buktikan nih. Tak kasih kamu kisi. Kalau kau tak sanggup, aku suruh Pak Bom kemudian tendang bokomu ke neraka. Ingat, saya kasih kau kesempatan sekali lagi. Jangan kau main-main dengan saya. Di dalam kitabmu, di Keluaran 20 kitab yang kau rampok dari agama lain, tertulis Tuhan datang kepada Nabi Musa di Keluaran 20. Itu aja dulu. Gantian. Kau buktikan kepada saya Tuhan yang datang kepada Nabi Musa
adalah Tuhan yang sama yang datang kepada Paulus ketika menuju ke Damsyik. Diam, silakan. Oke bang, jangan potong saya. Di sini kita diskusi. Ya. Jangan di sini kita angkat topik, kita keluar dari topik. Itu yang saya tidak suka. Ya, tadi kau sepakat sama saya, Allah yang mengutus nabimu dan Allah yang mengutus Yesusku. Kau lari ke mana? Ke Paulus lagi. Ini yang saya tidak suka. Penonton juga tahu. Tadi angkat topik. Tidak ada. Diam dulu. Di dalam kejadian tragedi cerita Ongeng yang diceritakan Lukas, asisten rasulmu pendiri agama Kristen, di situ Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah Yesus Kristus. Kau ingin berbicara mengenai yang datang kepada Yesusmu kan? Makanya saya tanya, kisah para rasul yang datang kepada Paulus ngaku Yesus Kristus. Sekarang kau tunjukkan di mana datanya oknum yang datang kepada Paulus itu sebelumnya didatangi Tuhannya Musa. Di mana? Oke, baik. Silakan. Jadi kita lari-lari ya. Ya, kok lari-lari pula? Udah, kan ini kesempatan terakhir. Kalau kamu tidak menjawab, jangan kau takut. Aku suruh bom-bom tendang bokongmu sampai neraka. Tadi kita angkat konteksnya, temanya beda. Sekarang temanya beda lagi. Kau alih-alihkan pembicaraan kau lari ke Paulus. Padahal kita bahas Allah yang mengutus nabimu, Allah yang mengutus Paulus itu rasul kan? Datang padanya Yesus. Yes. Takut kali kau ini. Yang datang kepada Yesus, di mana Yesus disuruh oleh Tuhannya Musa untuk datang kepada kepada Paulus. Nggak paham? Untuk mendirikan agama Kristen. Nggak paham? Kamu Bang Zuma sampaikan apa saya paham, saya dengar, dan saya di sini fokus kepada tema. Oke, bagus. Okay. Berarti saya tunjukkan ayat. Berarti kamu ingin menunjukkan berarti kamu ingin menunjukkan data Tuhannya Musa datang kepada Yesus, memerintahkan Yesus mendatangi Paulus. Silakan, kami tunggu. Oke, baik ya. Di sini saya tunjukkan data sekalian. Dia tadi ngaku-ngaku bahwa Tuhannya dia sama dengan Tuhan orang Israel ya. Al-Quran saya mengatakan itu, Kuclo. Jangan kau ngaku-ngaku dulu ya. Al-Quran saya bisa kau bantah. Al-Quran saya berbunyi gitu. Kamu apa? Nah, bukan berbunyi Bang. Kamu tadi ngaku-ngaku bahwa Tuhanmu itu sama dengan Tuhan Israel. Sedangkan Al-Quran saya mengatakan itu. Ya. Saya bacakan samamu ya. Di dalam kitab Keluaran 20 ya, di situ diterangkan kemudian Nabi Musa bertemu dengan Tuhannya dan Tuhannya memerintahkan kemudian beliau untuk keluar dari Mesir. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nggak ada ilah lain. Sedangkan dalam Islam yang datang kepada Nabi Musa adalah Allah, bukan ilah lain. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Tidak ada Allah lain. Tidak ada ilah lain. Ilah yang datang kepada Nabi Musa cuma satu. Ilah yang datang kepada Nabi Musa di Islam satu. Ilah yang datang kepada Nabi Musa di kitab Yahudi satu. Itu ilah kami. Lo siapa lo? Sekarang lu buktikan aja lo. Buktikan. Ya, jangan kau nempel. Sabar dulu. Ilah yang satu itu kau buktikan datang kepada Yesus. Lalu ilah ini menyuruh Yesus untuk mengutus Paulus mendirikan agama lo. Sakit gak lo? Sakit nggak? Silakan. Oke, kau tadi silakan. Kenapa tadi kau nempel-nempel Tuhanmu orang Arab sana dengan Tuhan orang Yahudi ya? Kau nggak mau. Dalil kitab saya mengatakan itu jangan kau sekarang apa hubungannya orang Kristen dengan kitabnya orang Yahudi? Kutanya dulu kau. Apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan Kristen? Bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah ya, kecuali
di Israel. Karena itu terimalah. Jadi di dunia ini ya, bagus. Berarti yang diterangkan dalam Al-Qur'an tadi adalah ilah yang sama, tuyul. Jangan kau ada ilah lain, berarti sama. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ajarannya berbeda, ya. Kau mengatakan bahwa ilah yang datang kepada Nabi Musa itu adalah ilah, tidak ada ilah lain. Terima kasih. Dia malu kawan-kawan. Ya, nah, sekarang giliranmu. Sekarang giliranmu, saya akan diam. Kau buktikan bahwa ilahnya Israel datang kepada Yesus, memerintahkan Yesus mendatangi Paulus untuk mendirikan agama Aliteng pemakan asu. Silakan, saya tunggu. Ya, kamu tunggu, tapi saya minta lagi sekali ya Bang Suma, saya itu paling gimana ya, paling benci sekali orang yang menempel-nempel Tuhannya dengan Tuhan Israel. Serius, saya jujur saja, Tuhanmu tidak benar, jangan kau nempel-nempel dengan Tuhan Israel. Itu saja yang saya ingatkan kepada kamu ya. Bagaimana Tuhan yang benar, di ajarannya udah benar, masa diampur aduk lagi dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Ajarannya tolak belakang, kamu sama-samakan. Kamu ingat itu Bang Suma, itu yang saya harus ingatkan kepada Bang Suma. Dengar nggak Bang Suma ini? Mana jawabanmu? Ya, nanti saya jawab, tapi saya ya udah, silakan kau teruskan jangan aja. Sekali lagi kamu nempel. Kau teruskan aja, ya. Kau teruskan. Mana buktikan ilah Israel datang kepada Yesus, menyuruh Yesus datang kepada Paulus pendiri Kristen pemakan asu. Silakan. Ya, oke, baik ya. Ya, kawan-kawan, ya di sini saya mau tunjukkan data semua ya, bahwa Yesus itu diutus oleh saya izin assalamualaikum dulu dong, Pak Runda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Bun, makasih Bun. Lanjut. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi saya tunjukkan di sini semua bahwa Yesus itu diutus oleh ya Allah yang benar, dan itu juga Abang Suma udah mengakui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar ya, bukan Allah-Allahan ya. Masya Allah, Bunda Mila. Ya, mana ilahnya Musa datang kepada Yesus? Mana dalilnya? Barakallah fiik. Bunda, mana dalil? Masya Allah. Diam kau ya. Di sini kita bukan berbicara tentang Musa datang kepada Yesus, tapi berbicara tentang Allah yang mengutus Yesus. Ya. Kok ketawa dia sih? Kali kita berbicara Allah yang mengutus Nabi dan Allah yang mengutus Yesus. Mana dalilnya ilahnya Israel datang kepada Yesus? Menyuruh Yesus datang kepada Paulus pendiri agama Kristen pemakan anjing. Mana? Kamu tadi sama saya udah angkat tema ya, Allah yang mengutus Nabi, Allah yang mengutus Yesusku. Oh, kenapa kau angkat tema lagi sih? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ilah Israel datang ke Yesus, mana dalilnya? Ya, silakan. Mana? Oke, ya, oke. Aku tunjukkan data semua. Bukan Allah Israel datang ke Paulus, tetapi Allah Israel yang mengutus Yesus. Jangan kau alihkan pembicaraan. Iya. Coba. Kau kasih data. Ilahnya Israel datang ke Yesus, mana dalilnya? Bukan ilah Israel, ya. Bukan ilah Israel. Jangan kamu ngarang-ngarang, ya. Ya, terserah mula. Siapa yang datang ke Yesus? Tuhannya Musa. Ya, Tuhannya Nabi Musa datang kepada Yesus. Dalil. Oke, ya. Saya tunjukkan ya. Mana? Kita belajar, kita tahu. Iya, mana. Ntar aku lagi nyari. Sampai gigimu tumbuh bisul, kau tidak akan pernah bisa menemukan Tuhannya Musa datang kepada Yesus. 2 jam sebelum kiamat, dalil itu tak ada. Cakangku. Jangan. Tunjukkan. Mana? Kau panggil pendeta-pendetamu hadir di sini. Tunjukkan Tuhannya Musa datang kepada Yesusmu. Mana?
La 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 la. Mana? Oke apa? Oke apa? Baik. Oke. Begini. Oke. Mana? 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 Tuhannya Musa datang ke Yesus mana? La 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 la. Mana? Hah? Hei, mana? Lalu aku melihat ada seperti domba, di tengahnya ada 7 tua-tua, bermata 7, bertanduk 7. Itu maksud lo, itu maksud lo, itu. Hei, lol, hei, kepedean lo, kepedean. Kau hadapi orang sudah puluhan tahun belajar Bible, lu sosokan lu. Mana? Allah Israel datang ke Yesus, mana dalilnya? Koplak. Mana dalilnya coba? Mana? Masalah generasi. Ya, oke, baik. Mana dalilnya? Awas kepalamu gepeng ku buat. Mana? Apa oke? Oke aja terus. Kamu dengar dulu ya. Ya, mana? Kau dengar dulu ya. Mana? Di mana? Tertulis di mana? Tertulis di mana? Kau buka. Buka di mana? Di dalam, ya. Di dalam. Kau buka di dalam Yesaya 49. Bahlul. Tidak ada Yesus di situ, kampret. Dia dengar dulu, kau dengar dulu ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya, Yohanes 17:3 ya. Yohanes 5:30. Yesaya itu. Kau dengar dulu. Balel, pemakan batako, dengar. Kamu Yesaya itu. Yohanes 17:3. Tuhannya Yahudi, Kau jangan kemana-mana dulu. Tuhannya Yahudi datang kepada Yesaya bin Amos, anaknya Amos, bukan kepada Yesus, kamplet. Yang saya tanya, Tuhannya Musa datang kepada Yesusmu, mana dalilnya? Woi, mumpung lagi digulung. Kayak gini sosokan nantang. Mana dalilnya deh? Jangan di mulut saya. Kalau kamu nggak jawab, saya gantung ya. Saya gantung. Mana dalilnya? Tuhannya Musa datang ke Yesus. Jangan di mulut saya. Ini saya baca. Iya, mana dalilnya? Jangan baca dalil. Kudirikan kau gereja di Bolangi ini, ya. Kalau ada dalil kau temukan Tuhannya Musa datang kepada Yesus. Mana? Dengar dulu ya. Yesaya 49 ya. Dengar dulu. Kau dengar dulu. Emang Yesus ada di Yesaya? Mampus. Jadi mereka takut kawan-kawan takut dia. Mau nipu dia. Takut dia. Nipu dia. Saya kasih kau satu ya. Ku kasih kau ya. Takut kau. Ku kasih kau. Di mana Yesus pernah datang kepadanya Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa. Dikatakan dalam original teks kitabmu itu. Bentar aku baca dalilnya biar. Mana? Di mana Tuhannya Yahudi pernah dipanggil dengan panggilan Father? Oh, Father. Tuhannya Yahudi tidak pernah dipanggil Father. Mana? Dia ya, aku tunjukin data dia takut. Ya, coba. Oke, aku kita lihat datanya. Kita lihat datanya, coba. Mana? Parah ini. Aduh. Karena yang masih tunggu tuh gak saya ikut pada bro. Pendetamu suruh ke sini. Jangan di mulut saya. Mana datamu? Tuhannya Yahudi datang kepada Yesus mana? Kalau aku mau baca data bagaimana saya, gimana sih?
Jangan mute saya, jangan mute saya. Tunjuk aja data, langsung tunjuk data. Mana datanya? Tuhannya Yahudi datang kepada Yesusmu mana? Mana? Yang datang kepada Yesus itu gelarnya Theos. Makhluk bertanduk 7, bermata 7. Malu. Sudah aku bilang. Apa itu? Apa itu? Mana Tuhannya Israel datang ke Yesus? Mana? Mana? Ya. Mana? Oke. Ya. Baik. Oke. Saya mana? sebelum baca ya, dengar dulu ya. Coba kalian diam dulu. Kau diam dulu. Apa? Kitab apa itu? Kitab apa? Kitab apa? Kitab apa? Kitab apa? Ya, kitab apa? Kitab apa? Kau yang kemana-mana. Katanya Tuhannya Israel datang ke Yesus. Mana dalilnya? Dia ini kawan-kawan. Takut sekali dia ini. Mana dalilnya? Coba. Ya, diam. Aku baca ayat ini ya. Diam ya. Biar kau itu jangan sama-samakan Tuhanmu, Tuhan Arab itu. Mana Tuhannya Israel datang ke Yesus? Mana? Mana? Kau itu ya. Mana? Sini celana ini anak ini. Ya, oke. Di celana ngomong. Jadi kawan-kawan yang baca. Dengar aku baca kau ayatnya. Dengar dulu. Mana? Ya, saya bilang ya. Tuhan berfirman, terlalu sedikit bagimu dengar, terlalu sedikit bagimu untuk menjadi hambaku dan untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi perang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Ya, begini menipu Indonesia dengan agama bawaan penjajah. Dia menantang mana Tuhannya umat Islam adalah Tuhannya Nabi Musa. Sudah kutunjukkan data. Dia yang nantang tema ini. Sekarang saya minta tunjukkan data Tuhannya Yahudi datang ke Yesus. Ditunjukkannya kitab Yesaya. Dasar bahlul penyesat. Jangan-jangan dia nggak tahu jarak Yesaya ke Yesus berapa tahun, Aking. Jangan-jangan nggak tahu dia. Bahlul. Bahlul. Yesaya hidup kapan? Yesus hidup kapan? Dikira sejaman kali. Ayo mana? Aku malu ma. Ngompol anak orang ini. Di depan Bang Suma. Ditonton orang. Emak. Aku malu ma. Data tak ada. Sok nantang. Nangis. Makanya dek, kurangi makan babi. Karena kau kebanyakan makan babi, mentalmu mental babi. Tak ada malu. Apa itu? Apa? Apa lagi tuh? Apa tuh? Kitab apa? Kitab apa? Dengar ya. Ya, dengar. Di mana? Menurut saya ya. Iya, silakan. Aku buat Tuhannya itu sama dengan Tuhan Israel. Enggak usah kau nangis, sedangkan Yesus tidak pernah didatangi Tuhannya Yahudi. Enggak usah kau nangis. Itu ya. Makanya kau itu tahu, makanya kau itu harus tahu bahwa Allah itu bangsa-bangsa itu adalah Allah berhala. Iya, mana dalilnya? Tuhannya Yahudi datang ke Yesus, mana dalilnya? Ya, aku terus tunjukkan kepada kamu. Ya, kitab apa itu, Dek? Adik, kitab apa itu, Dek? Kitab ini di dalam 1 Tawarikha 16:26. Kau baca ya. Ini ya, karena kau mengerti bahwa Allah bersama dengan Allah orang Israel. Parah ini. Parah ini. Jadi Yesus hidup di zaman Daud. Datang kepada Yesus. Kalau orang Tuhannya Yahudi datang kepada Yesus, mana dalilnya? Dia tadi mengatakan bahwa Allah sama dengan Allah orang Israel. Mana? Kenapa kau bahas? Saya terbukti dalam kitab terbukti. Tuhannya Nabi Musa datang kepada Tuhanku, ada buktinya. Sekarang Tuhannya Nabi Musa datang kepada Yesus, mana buktinya?
ada bukti. Tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Tuhannya Musa datang kepada Yesus. Tidak ada buktinya. Kalau datang kepada Yesus saja tak ada, apalagi datang ke Paulus. Tuhannya Yahudi datang kepada Yesus aja kagak ada datanya, apalagi datang kepada Paulus. Ya oke, ya kita diskusi dengan baik yuk. Gimana? Nenek Mukipel, kita tunjukkan anak acu, diskusi baik. Udah kau ke neraka, atau kau ke gereja dulu sebelum ke neraka. Itu lubang pantatnya pendetamu, masukkan lidahmu ke situ. Nah, baru terasa itu enaknya. Bahlul, tolol, dongok. Itulah akibatnya. Agamamu yang mempermalukan kau sendiri. Malu, sok paten, sok cantik, sok nantang-nantang, dimintai dalil. Pret, tak ada dalil. Apa? Kasih dia menjelaskan apa yang dia mau jelaskan. Tawarik. Ya saya. Siapa yang mau dibotolin? Dongok. Kita menang lagi. Ayo pendeta, jangan sembunyi. Hadapi kami. Selama kamu tidak hapus istilah-istilah Al-Quran di Bibelmu, selama itu juga itu artinya kamu mau dipretelin agamamu. Ayo, pertahankan istilah Islam dalam kitabmu, biar kita kupas semuanya isi perut Bibelmu. Ternyata sadar dia kalau Tuhannya Yahudi tidak pernah datang ke Yesus. Aduh, parah. Kenapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Jonathan, Bang Handi, Bunda Mila, Pak Desugi, iya. dan Sahabatnya dan Pak Desugi datang. Sahabatnya Pak Desugi. Musuh bebuyutannya ini. Sahabatnya dia. Oh, sahabat. Kenapa lagi Bu Rasmi ini cari kompresor? Teman SD-nya Ahisugi. Udah lama ngilang, tak tahu bawa temen ya. Ya udahlah, saya pamit. Assalamualaikum. Jangan, Padeng. Tersinggung. Dulu waktu sekolah katanya nggak pernah nyampe. Iya. Kok sekarang namanya lain? Dulu Bibel Berjalan. Bang Sugi. Ada beberapa akun, ada Bibel Berjalan, ada Sugi Kristologi. Oh gitu. Ini yang paling lama nih. Donatur. Ya. Siap. Kita semua ternak ini ya, ternak oten sama ternak akun. Ternak akun lah, kalau enggak gampang kali apa? Betul. Pendek dan Rasmi. Betul. Rasmi. Ya, selamat malam. Apa kabarmu? Rasmi. Baik. Apa? Belum berhenti nyembah anak orang? Kok anak orang sih, Bun? Kami menyembah Tuhan Allah. Yang keluar dari kubur bukan anak orang. Oh, yang keluar dari kubur ya. Lanjut. Silakan Rasmi. Oke, yang kami sembah adalah Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah yang kami sembah. Dompala Kardoba. Ampun deh, baru buka bicara sudah salah. Kenapa mereka ini setiap muncul pasti menyesatkan ya? Tidak ada yang lurus-lurus mulutnya bicara. Harusnya yang kami sembah adalah roh bertanduk 7, bermata 7. Itu baru betul. Allah, apa pula Allah? Pohon kau sembah. Ini para penyesat tak ada sadar-sadarnya. Rasmi, lebih kau daftar relawan ke Burundi. Dah, Ahisugi.
Coba diterapi dulu tuh temannya tuh. Teman SD-nya. Terapi dulu. Ahisugi. Loh, yang turun siapa? Itu yang tadi yang salib. Yang salib. Ahisugi, godain Rasmi dong. Males. Rasmi, godain Ahisugi dong. Rasmi, sebenarnya Tuhanmu siapa sih? Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan kami. Tuhan Allah lahir menjadi manusia, namanya Yesus. Pagan. Tuhannya lahir. Tuhan kok lahir? Ya, untuk menyelamatkan manusia. Iya. Mengajari manusia. Karena manusia dalam penyesatan iblis. Nggak laku di Indonesia, nggak laku. Bawa pulang. Dari mana asalnya ajaran itu, nggak laku. Orang Indonesia sudah nggak mau ditipu lagi dengan ajaran-ajaran kayak gitu. Bawa pulang. Tuhan kok lahir. Nggak dipakai di Indonesia, nggak pakai. Ya kan mau menyelamatkan manusia, jadi dia jadi manusia. Kalau mau menyelamatkan monyet, tanya Bu Rasmi mau jadi apa nih Bu Rasmi? Tuhannya jadi manusia karena mau menyelamatkan manusia. Kalau mau menyelamatkan monyet, Tuhannya jadi. Oke, yang diselamatkan itu anak-anaknya, anak-anak Allah. Ya. Aduh. Tuhan turun menyelamatkan manusia jadi manusia. Dia pula yang diturunkan manusia. Manusia disebut dengan anak-anak Allah. Adam disebut dengan anak Allah. Dan keturunan Adam disebut dengan anak-anak Allah. Ini guru SD-nya nih. Itu ya. Anak monyet. Jangan-jangan Babang Nursena gurunya nih. Perbaiki dulu bicaramu, Rasmi. Jangan kau terlalu berlebihan sekali dalam hidupmu itu. Tidak ada itu Allah beranak. Tuhanmu mungkin yang bertelur. Kalau Tuhan kami itu tidak ada beranak. Lebih kau pergi besok nonton film Doti. Biar pada ilmu. Jangan kau terlalu berlebihan, bosku. Tidak ada itu Allah beranak. Yang beranak itu itik. Jangan disamakan. Terus kenapa kau sebut Tuhanmu? Terus kenapa kau sebut Tuhanmu Allah? Allah kita berbeda. Tuhan kita berbeda. Iya, kalau Tuhanmu yang anak-anak nama Tuhanmu disebut apa? Tuhanmu disebut apa? Sebelum masuk ke Indonesia disebut apa Tuhanmu? Tuhan Allah. Disebut apa di luar Indonesia? Jangan terlalu berlebihan, Rasmi. Tak bagus begitu. Tergantung bahasa dari setiap negara. Itulah kau penyesat agamamu, agama setan. Sembarangan kau pakai gelar nama Tuhannya agama lain, kau hinakan begitu. Allah turun ke bumi jadi manusia, itu Tuhanmu. Yang kau samakan Tuhanmu dengan Tuhannya orang, bos. Tuhanmu. Pakai Tommy Tuhanmu. Kan ada ji Tuhanmu toh? Ada ji Theos. Kenapa kau pakai Tuhannya orang Islam, bedeng? Udah percaya diri kau pakai Tuhanmu. Apakah Islam memakai kata Allah? Bukan Allah. Dongo. Kami memakai kata Allah, bukan Allah. Dari mana kau ambil itu kata Allah? Dari mana kau ambil? Dari mana kau ambil itu kata Allah? Dasar penyesat pencuri. Dari KBBI, bahasa KBBI, Indonesia. Coba kau baca, kau buka KBBI coba. Bahasa Indonesia yang baik dan disempurnakan. Ada yang bisa buka KBBI di sini? Ada yang bisa buka KBBI, kita lihat. Bisa. Penghinaan ini orang Kristen, penghina. Sudah menghinakan kami. Selalu berlebihan kalian itu. Menghina ya. Oke, sekarang begini. Kalau kau katakan saya menghina, dengarkan KBBI. Kau lihat itu. Apa nih Allah nih? Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Allah didefinisikan sebagai nama Tuhan dalam bahasa Arab atau nama Tuhan bagi umat Islam, Muslim. Di mana bagi umat Kristen? Kau nipu Rasmi. Lanjut lagi. Menipu, bukan cuma menipu, dia menghina, menista, menghujat. Inilah kau, agamamu secara sadar menghina Tuhan yang umat Islam dengan mengatakan Allah turun ke bumi jadi manusia. Itu penghinaan. Kenapa kamu nggak pakai Tuhanmu saja? Kan ada Tuhanmu toh, ada dewa, Theos. Kenapa kau nggak pakai saja itu Tuhanmu? Kenapa kau pakai Tuhan yang umat Islam? Menista umat Islam. Oke, maaf dulu ya. Kalau itu penghinaan, bagaimana dengan di surganya Islam yang tidak ada hukum? Lalu bagaimana perkawinan dengan 70 itu urusannya umat Islam. Tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Tidak ada urusannya dengan kau. Umat Islam dengan konsep agamanya, surga-surganya Islam, Tuhan-Tuhannya Islam. Terhina. Tapi kami tidak mengambil. Turun kau lonte, turun kau biadab. Turun kau lonte, anak asu, anak anjing. Turun anjing babi. Turun kau anjing. Kau ke neraka. Kau ke neraka anjing. Kau ke neraka. Sama kuntilanak sih. Turun anjing. Kenapa gak diturunin sih? Anjing, kau turun. Anjing. Turun anjing. Turun kau anjing. Anak lonte. Bang Juma, kita ke surga. Anak lonte. Anak lonte. Anak lonte. Itu kelakuan Tuhan Rasmi itu yang mau mengadakan adegan anak lonte, anak asu. Dengarkan ya. Orang Tuhan dia yang kayak germo kok ngapain nuduh orang? Di Indonesia ini, di dunia ini, kalau kita dikatakan di surga tidak ada proses nikah, bukankah pengesahan hubungan suami istri, laki perempuan itu yang mengesahkan itu adalah Tuhan? Ya kan ya? Tuhan mengatakan aku berikan kau pasangan, sah. Di surga, laki perempuan masing-masing mendapatkan pasangan. Tuhan yang memberikan pasangan, sah. Mana haramnya? Tuhan yang menghalalkan kok. Halal. Sekarang pertanyaan saya, kalau si anak asu tadi itu mengatakan bahwasanya di surga Islam itu seperti tuduhannya, sekarang di dunia ini ada nggak orang Kristen yang mampu menunjukkan kepada saya syarat sah sebuah pernikahan di dalam agama Kristen berdasarkan kemudian ajaran Tuhannya? Ada nggak? Dalam surah At-Tur ayat 20 itu kan jelas itu. Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Tuhan yang mengawinkan. Dikawinkan. Tuhan yang mengawinkan, sah karena Tuhan yang menikahkan. Sedangkan di surga kalian, di dunia dulu, tolong tunjukkan syarat sah nikah dalam Kristen. Apa syarat sahnya? Ayo, tunjukkan. Menghina aja, dari tadi udah buka ini. Baru buka komak mulutnya sudah menghina. Allah turun ke bumi jadi manusia. Mau sampai kapan kalian kayak begitu? Hah? Minoritas saja belagu kalian tuh. Ini kalian kalau tidak ganti-ganti tuh nama Tuhan kami dari kitab kalian itu, sampai kapanpun Bang Suma akan tetap hadir menghantui hidup kalian. Hilangkan dulu itu istilah Islam di agamamu. Kalau kau mau tenang, hilangkan itu. Kenapa kamu sifatnya kayak maling, pencuri, mental penjajah, rampas punya orang, habis itu klaim punya dia? Gak malu, tanya anak Tuhan, tapi kerjanya mencuri. Katanya lebih dulu datang, tapi jiplak yang belakangan. Dasar mental penjajah, semua dirampas, harta benda dirampas.
Nama Tuhannya orang dirampas, nama kitabnya dirampas. Mental pencuri, perampok, dasar anak kucing. Kucing aja nggak mau disama-samakan sama Rasmi. Ya kalau Kristen ini sampai berani menghilangkan istilah-istilah Islam dalam kitabnya, ya Kristen langsung lumpuh total, stroke, nggak bisa bergerak dia. Mau orang Islam diajak, ayo nyembah Theos gitu, mau? Gak laku bos, gak laku. Sedangkan udah maling punya orang Islam aja gak laku, masih juga minoritas, apalagi gak maling. Nyampah lah di Indonesia. Gak laku. Kalau istilah-istilah Islam dibuang dari kitab mereka. Apa jadinya ya? Kurasa lebih banyak Buddha, Hindu daripada Kristen. Yes sih. Gagal total. Coba suruh hilangkan tuh kalau berani LAI itu. Buang kata Allah, buang kata Alkitab, buang kata Rasul, buang kata Roh Kudus. Langsung lumpuh, besok langsung lumpuh total. Gak bisa jalan lagi dia. Gak berani, karena mereka memang nggak pede berdiri di kaki sendiri, nggak pede, nggak kayak Islam dimanapun. Ini saya Islam, ya kan? Ini kitab kami Al-Quran. Nggak ada kitab kami jadi Bible di negara mana itu nggak ada, tetap aja Al-Quran. Bangga kami, nama Tuhan kami Allah. Dah nggak ada nyamar-nyamar nama Tuhan. Ini Kristen ini perusahaan peradaban, nempel sama orang Hindu Tuhannya berubah jadi Sang Yang Widi. Nempel sama orang India berubah jadi Bagawan. Nempel sama orang Cina Tuhannya berubah Sun Gokong. Kan kayak gitu lagi. Agama paling nggak punya malu memang Kristen. Heran. Ayolah ya kawan-kawan Kristen, kembali ke kandang kalian masing-masing. Pakai istilah-istilah kalian masing-masing. Jangan dompleng, bikin malu tahu, bikin malu. Dulu kau masih bisa tenang-tenang sebelum kami hadir. Sekarang aku buat mencret kau, kita buat mencret di celana kau, betul. Mana ada pendeta yang sanggup ngadepin kami, apologet Islam Indonesia? Nggak ada. Dek Nara. Nangis, semua menangis. Nona Pantai itu siapa? Halo Nona Pantai. Nah, silakan Bunda Rama. Nona, Kristen Muslim Nona. Nona. Moka, Kristen Muslim Moka. Moka, Kristen, Moka. Moka ini naik turun tapi nggak ada suara, gimana maksudmu Moka? Harman. Udah mau ngomong si Moka tadi. Harman, Kristen. Harman, Kristen. Fox, Kristen Fox. Saya pikir Bunda Rahma tidur. Enggak Bun. Fox. Oh Fox. Udah pada tidur yang dinaikkan ya. Fox. Aduh. Ayo teman-teman Kristen. Jadi mereka nggak bisa berdiri sendiri ya, harus ngambil punya orang. Jadi mereka ini seperti benalu. Benalu kan hidup di atas pohon, sebuah pohon, sebatang pohon itu benalu.
Dia numpang punya pakai Yahudi, ngambil istilah-istilah Islam, punya jati diri lah kalian. Ayo teman-teman Kristen. Julius, Kristen, saudara. Julius, Oten. Bersuara dia. Silakan. Ya, parasit. Halo, Kristen? Julius? Iya, Kristen. Silakan. Apa yang ingin kamu sampaikan? Bang. Halo. Ya, silakan. Mau bertanya. Silakan. Makasih, saya jawab ya. Belum bertanya. Oh, belum ya? Baru mau. Silakan Bang Julius, jangan ragu, jangan bimbang, silakan. Saya mau bertanya apa ya, kalau gimana sih, menurut abang, kenapa sih ini anak ini? Iya, aku ini kayak ngigau. Menurut abang, sebelum kau bertanya, teman-teman netizen yang 5K ini ya, tolong di follow Bunda Mila ya, tolong follow saudaramu yang di atas ya. Terima kasih, lanjut. Oke, ya. Jadi saya mau bertanya ya, karena Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang mengasihi umatnya, mengasihi ciptaannya, kan? Sedangkan Tuhan abang dia mengutus nabinya untuk perangi manusia supaya manusia itu mengikuti dia. Gimana itu menurut abang, itu Tuhan yang benar apa Tuhan yang salah? Coba saya dengar penjelasan. Maksudnya gimana sih pertanyaannya itu? Apakah Tuhan yang benar itu Tuhan yang mau menyuruh berperang gitu? Gini bang, kan saya bertanya, kan Tuhan abang kan mengutus nabinya untuk perangi manusia agar manusia itu ikuti kepada dia. Ayat mana itu bang? Ayat mana memerangi supaya mengikuti dia? Ayat mana bang? Ya, ada hadis yang mengatakan perangi orang-orang kafir sampai mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah yang disembah. Tuhan yang benar itu apakah harus diperangi umat-umat? Ya, kalau di medan perang kan berperang, Pak. Masa di medan perang lagi santai? Kan di medan perang berperang, Bang. Di medan perang ngapain, Bang? Nyantai, ngopi, atau lawan musuh? Kan gini, Bang. Beginilah. Perangilah orang-orang sampai mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah yang disembah. Berarti itu adalah Oke. Jadi gini bang, justru itu yang benar bang. Karena kalau anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23, ya itu dikatakan begini, dan akan terjadi, ya, barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini menurut Kisah Para Rasul nih. Kisah Para Rasul 3 ayat 22-23 Anda baca di situ. Itu nabi siapa bang yang akan mengadakan peperangan terhadap orang yang tidak mendengarkan dia? Itu nabi yang benar loh. Kira-kira siapa itu? Yang mana bang? Kisah Para Rasul. Saya belum baca bang. Nah ya itu makanya ini saya kasih tahu referensi dari kitabmu sendiri. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23 itu kan jelas tuh. Kisah Para Rasul 3 ayat 23 sekitar. Ada ya? Nih, dan akan terjadi
bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini mengutip dari Ulangan 18 ayat 19. Barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu, ya, barang siapa yang tidak mendengarkan firman yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Nah, ini Nabi siapa ini? Setelah Yesus ada Nabi yang akan melakukan peperangan. Nih, kalau menurut Anda Tuhan yang mengutus Nabi melakukan perang itu salah, berarti buang aja ini Kisah Para Rasul 2 ayat 23 ini. Kisah Para Rasul 3, 23 ini. Kan gini Bang, diutus untuk memerangi manusia, sehingga manusia itu sembah saja kepada dia. Kan Kenapa gitu. kau pencet itu hidungmu? Ya udah, nyamar-nyamar. Bentar. Ya memang benar bahwa Nabi yang benar itu akan melakukan peperangan terhadap orang-orang kafir. Ini Kisah Para Rasul 3 ayat 23, kau buka dulu Bang, kau baca Bang. Bukan Nabi Bang, bukan Nabi, tapi saya baca dulu, jangan bantah, baca dulu. Maksudnya mempertanyakan Tuhan yang benar. Dan Nabi itu kan bertindak atas nama Tuhan Bang. Makanya itu Tuhan yang benar itu tidak mungkin dia menyuruh untuk perangi ciptaannya, kan gitu. Bagaimana dengan Tuhanmu yang menyuruh membunuh anak-anak yang masih netek? Iya, itu berkaitan, tidak berkaitan dengan untuk menyembah dia. Ini berbicara tentang itu berkaitan karena orang-orang Amalek itu. Itu gimana itu? Itu Tuhan atau setan itu yang menyuruh membunuh anak-anak yang masih netek itu? Itu Tuhan yang benar enggak? Jadi gini Bang, saya tanya, itu Tuhan yang benar enggak menyuruh membunuh anak-anak masih netek itu? Itu menyembah dalam ngeles dia. Tetapi ini di dalam dia menurunkan kitab dan Lukas 19:29 bacalah, bunuhlah yang tidak setuju Yesus. Nah itu dia, Lukas 19 tuh, Yesus menyuruh membunuh itu. Suruh membunuh itu. Bunuhlah setiap orang yang tidak mau aku jadi rajanya tuh. Jadi dengar dulu Bang, di situ kita berbicara, di situ adalah konteksnya tentang raja perebut kerajaan. Tapi di sini kita bahas tentang Tuhan benar. Kenapa? Ngeles. Kalau gini Bang, kalau Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum, itu Tuhan yang benar enggak Bang? Bentar Bang. Saya tanya sama Anda Bang, kau jawab. Tuhan yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu benar enggak Bang? Enggak mau ditanya dia. Tuhan yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum bener enggak Bang? Jawab. Untuk memperangi manusia agar manusia menyembah dia. Mau didengar aja dia. Ada Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum, itu bener enggak Bang? Tuhan yang bener enggak itu? Tadi kan Abang baca. Jawab dulu. Perebutan adalah perebutan kerajaan. Tuhan yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu Tuhan yang bener enggak itu? Jawab. Jangan kemana-mana. Tadi bilang raja. Kita kan berbicara Tuhan yang benar itu yang seperti apa. Makanya saya tanya sama Anda, Tuhan yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu Tuhan yang benar enggak? Di situ itu Tuhan yang benar. Di situ tidak ada Tuhan berfirman bahwa perangilah orang-orang sampai dia mengikuti. Di situ ada Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Di sini ada maksudnya kita nggak mau dengar dia. Ya udah turun nggak mau kau diajak interaksi ya. Bunuhlah segala yang bernyawa, segala yang bernyawa. Tapi itu berbicara tentang konteks yang lain, bukan apa? Bunuhlah, pembunuhan ini, bunuhlah segala yang bernyawa. Semua diberantas tuh. Iya, di situ berbicara tentang apa? Konteksnya tentang apa di situ? Apakah konteks aja lu, gua turunin nyaho lu. Di situ perebutan kerajaan apa gimana? Apa nggak nyambung kau? Di sini. Nggak nyambung kau. Kasih ludah kudus. Acing. Tanya apa, jawab apa? Nggak nyambung. Ganti-ganti nama pula lagi. Aslinya siapa? Pun hidungnya. Yang tadi si Ucin itu juga itu Pak deh. GID. Banyak yang mengatakan Ucin itu Demian katanya.
Sepertinya enggak, nadanya Demian bukan kayak gitu, enggak begitu. Ini jam berapa ini aku telepon Demian? Bukan Demian, masih malu lah Demian kalau mau gitu. JAD Kristen, JAD 01. Nggak aktif ya. Kau Kristen atau kau sudah tidur? Enggak begitu, logatnya Demian enggak gitu. Demian enggak gitu. Pasti masih segan tuh Demian mau diskusi sama kita. Bunda JID, ya. Penontonnya ini pada tidur kali. Apa perlu dibagi-bagi donat ya biar dia follow-follow yang di atas? Follow ya teman-teman netizen, saudara yang baik hati di bawah. Tolong follow yang di atas. Sudah terlalu lama nggak nongol. Follow yang di atas saudara-saudaramu ya. Sebenarnya banyak sih ya. Sebenarnya banyak di dalam kitab Perjanjian Lama itu Tuhan menyuruh membunuh orang yang tidak menyembah dirinya itu banyak. Contoh misalnya dalam Ulangan 6 Ulangan 13 ayat 6 tuh kan jelas tuh. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya mari kita berbakti kepada Allah lain, ya Tuhan lain, yang tidak dikenal olehmu atau oleh nenek moyangmu, salah satu Tuhan bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat maupun yang jauh daripadamu dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Nah tuh engkau harus melempari dia dengan batu. Ini konteks penyembahan nih. Serem banget ya. Tuhan Perjanjian Lama ini memang biadab. Iya. Bahkan istri orang diambil untuk dijadikan aktor pemain seks. Ngeri Bun. Perjanjian Lama itu. Kalau Lukas 19:27 apa Pak deh? Itu tentang ya. Siapa yang nggak mau jadi nggak suka Yesus jadi rajanya itu? Iya. Itu kan pemaksaan banget. Harus diakui raja, kalau enggak ya harus dibunuh depan matanya. Terus Matius berapa ya itu? Aku tidak membawa damai melainkan pedang. Gak usah ke Perjanjian Lama nih, kitabnya sendiri aja. Hattori, Kristen. Mantap. Silakan Bang, ditanggap itu. Namanya Hattori, kayak orang Jepang ya. Kristen itu Bang ajaran kasih atau seperti apa Bang? Ajaran kasih lah, bukan perangi lah. Di mana tertulis ajaran kasih Bang yang bagus di Bible Bang? Oh banyak sih itu Bang. Seperti apa bunyinya? Karena Bang kan sudah membaca. Seperti apa bunyinya Bang? Kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi Tuhanmu, kan gitu Bang. Bagaimana cara mengasihi sesama manusia Bang? Caranya itu loh. Ya caranya kalau misalnya yang lain ada ketabrakan, ya kan, biarpun dia bukan Islam, biarpun dia bukan Kristen, kita tolongin. Ya kan. Terus kalau kita mau masuk rumah, biarpun dia Islam, kita sapa. Gitu Bang. Terus kenapa masih percaya pembunuhan di tiang salib Bang? Itu ajaran kasih apa ajaran kejam Bang? Di mana Bang? Itu yang mati di tiang salib siapa Bang? Bang, kalau mereka sudah percaya dia sebagai Tuhan, nggak mungkin disalib Bang. Enggak, bukan itu maksudnya. Anda percaya nggak? Anda percaya nggak pembunuhan di tiang salib Bang? Kalau nggak dia mati di tiang salib, kita nggak dapat penebusan dosa Bang. Nah itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Kan itu rencana dia Bang. Saya nggak nanya rencana siapa. Kan ini ajaran kasih nih.
Nah, membunuh orang di tiang salib itu, menurut kamu, itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Sudah saya bilang bang, orang kalau udah percaya nggak mungkin mulai nggak nyambung kan? disalib bang. Mulai belok nih. Nggak Kenapa nyambung. sih? Kenapa kalian nggak mau selalu belok-belok kalau diskusi? Oke. Kau bertanya, ya saya aja menjawab lah. Ya pertahankan ajaran Gimana? kasihmu. Belum Makanya saya saya tanya. Belum saya menanyakan ke kamu. Itu pembunuhan di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Jawab dulu. Sekarang bang. Kok sekarang? Jawab yang sudah ditanyakan bang. Hattori, Ninja Hattori, jawab yang ditanyakan. Jangan memaksakan kehendak pemikiran kalian. Orang lagi nanya ini nggak Kalian maksa. bodoh. Pertanyaan sederhana nih. Pembunuhan dengerin, pembunuhan di tiang salib itu Pak ajaran kasih kah itu? Silakan. Sama kayak gini saya bikin bilang ya. Dengar dulu. Dengar dulu. Aduh. Belum ada. Otaknya lurus itu belum ada. Kalau pakai otak. Ditanya apa jawabnya? Langsung kejam-kejam. Belum saya nanyain Al-Quran. Langsung kejam. Ya selesai dulu ini. Saya tes dulu kau bahasa Indonesianya. Pembunuhan di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Kejam. Ya saya ikutin narasimu lah, itu aja ya. Saya ikutin narasimu kejam, udah. Ya, saya ikutin narasimu kejam. Berarti bukan narasi, saya nanya sama kamu. Iya kan pengertianmu kan berarti melalui pikiranmu mau ditanya kan? Saya lagi nanya, bukan narasi. Iya, berarti pemikiran kamu kan? Kau yang jawab lah, kan ada yang mati di tiang salib nih. Berarti kau percaya? Kan? Dengerin. Ada yang mati di tiang salib, kau percaya kan? Ada yang mati di tiang salib. Pertanyaannya sederhana. Pembunuhan di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Jawab. Oh, mak pedofili bodoh kan, mak pedofili. Jawab. Susah amat bahasa Indonesianya. Kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib, yang namanya Yesus, kamu tuh bukan Kristen. Kristen itu pondasinya di situ. Aduh. Kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib, kok nggak jadi Kristen? Makanya saya tanya. Pembunuhan itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Jawab. Makanya gini loh bangku. Ya, nggak usah belok-belok. Jawab dulu. Gini, jawab dulu, nggak usah begini. Jawab dulu. Gue siksa kau kalau nggak jawab. Kenapa sih kok malu jawab? Terus terang aja. Ayo terus terang. Jujurlah. Ya kau otak setengah. Di situ ya. Emosi dia. Bukan ada. Ya. Kau ke laut. Justru kau tidak ada otak. Kau ke laut aja udah. Kau diturunkan. Justru mereka nggak ada otak bang. Masa Tuhan yang keluar lewat kelamin dituhankan tuh nggak ada otak kau. Kalau kau bilang kami otak sepatuk, justru kau nggak ada otak. Tuhanmu keluar dari kelamin. Muhammad ini kenapa bodoh kali? Kenapa Tuhanmu keluar dari kelamin? Udah, jangan berbalas pantun bunda. Udahlah lanjut bang. Ya penyembah germo ini penyembah germo yang naik. Umat Muhammad. Iya penyembah germo nih. Tuhanmu kan nggak ada bedanya sama germo itu. Benar-benar ya kan? Orang gila diturunkan benar orang gila ya. Nah kan Yesus orang gila juga. Di dalam Markus 21 tuh. Markus 21 ayat 3 kau baca itu. Bahkan menurut kaum keluarganya sendiri Yesus itu orang gila. Tuh. Tuh. Gimana ini penyembah orang gila ini? Woi, penyembah orang gila. Ketika kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka hendak menyebut dia karena menurut mereka Yesus gila. Baca baik-baik itu Markus 21 ayat Markus 3 ayat 21. Kau baca itu. Kenapa Yesus di situ dikatakan gila? Kenapa? Muhammad orang gila. Loh, Yesus yang gila kok. Kalau Muhammad dikatakan orang gila, yang mengatakan orang kafir, wajar. Tuduhan. Tapi yang mengatakan Yesus gila kaum keluarganya sendiri. Ini lebih paten ini. Tuhan gila itu. Nah, Tuhan kok gila? Sama kayak Muhammad gila. Kalau Nabi Muhammad yang menuduh gila kan musuhnya. Musuhnya itu wajar dong, namanya juga benci. Mengatakan Nabi Muhammad gila kayak penyihir kayak. Ini yang jadi masalah kaum keluarganya sendiri mengatakan Yesus gila. Kan lebih paten kalau orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, ya itu gak apa-apa itu.
nggak ngefek. Tapi kalau kaum keluarganya sendiri mengatakan Yesus gila, wah ini dahsyat. Karena yang lebih tahu Yesus itu kaum keluarganya. Ya, orang Kristen 2000 tahun yang lalu mengatakan dia Tuhan. Kenapa kejang-kejang sih? Saya kan enggak ini. Itu kan ada tertara di Al-Quran. Di dalam Markus 3 ayat 21, kenapa Yesus sedang gila? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pendapatmu? Apa Haleluya. Yesus dikatakan gila itu? Apa itu? Nggak bisa diskusi dia. Tadi saya katakan Tuhanmu germo, nggak ada yang berani bantah. Tuhan mau mengambil istri orang untuk dia diadakan seks di tempat umum, nggak ada yang berani bantah. Ayo, Tuhan atau germo itu atau sutradara film prot-prot? Coba Bang Excel ini, siapa tahu orangnya sopan nih. Bang Excel, selamat pagi. Ayolah diskusi pakai ilmu, pakai data kita. Yang kita omongkan di sini kejadian di Bible loh, kita tanyakan. Jadi sambunglah karena bahasa Indonesia loh. Contoh data yang tadi waktu keluarganya mengambil dia mengatakan tidak waras lagi. Diselesaikanlah dengan bijak. Apa komentarmu? Kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib, kamu kan nggak beragama Kristen. Pembunuhan itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Ya dijawablah. Kenapa sih nggak nyambung-nyambung itu loh? Ajaran kasih gimana? Ajaran kasih kayak gitu. Atau kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Nah, gimana cara mengaplikasikan itu ya? Musuh dikasihi sama orang gitu. Tua sendiri disuruh dibenci. Terus ajaran kasihnya tadi katanya ada tamu datang, kita hormati. Gak pernah baca itu. 2 Yohanes 1 ya. Pada ya 10-11 ya. Ya. Gak boleh nerima tamu beda agama. Jangan kau menerima di rumahmu, jangan kau mengucapkan salam, jangan kamu menerima dalam rumahmu. Apabila kau mengucapkan salam, itu upah jahat yang kau lakukan. Gitu kira-kira ya bunyinya ya. Itu. Mana tolerannya itu? Ini kalian ini nggak pernah baca Bible, tapi menyerang yang nggak tahu ilmunya. Inilah namanya anak buahnya si gila yang kabur ke luar negeri. Siapakah namanya itu si gila itu? Kalian itu dikasih ilmu tapi nggak berdata. Akhirnya masuk area diskusi kan malu kau. Semua yang kami bawakan di sini itu berdata di Bible. Tanpa ditambah, nggak dikurangi. Kami tanyakan kepada Anda. Ini loh diskusi kayak gitu. Ya, gua naikkan kau ya, tapi kau jawab. Gua naikkan, tapi kau harus jawab pertanyaan dari awal. Mana lo? Nih, tuh gua naikkan. Mana dia? Kalau pencet ya, tunggu ya. Gua naikkan ya. Nih. Nah, jawab. Pembunuhan di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Jawab. Matori jawab. Kecil suaramu, katanya mayoritas. Kecil mah suaramu, Acung, nggak jawab kan? Aduh, aku masih siang ini denger ludah-ludah kudus ini, gimana ceritanya nih? Enggak, cuma bersin bunda. Kecil bersin. Suara begini katanya kecil, gimana sih? Kencang banget. Kalau pakai headset makanya kalau mau naik beli cotton bud sekilo, kau korein dulu telingamu biar nggak orang suara sebesar itu dibilang kecil. Udah tahu minoritas tapi belagu. Mixer aja nggak pakai harganya 2 juta, belum mic-nya 1.500.000. Gimana mau kecil lu? Kupingmu yang budak bermasalah, banyak tai babi yang nyangkut di kupingmu tuh, keluarin. Jijik kali. Kita sapa dulu Bang XL, Oten toh. Pastilah tanda salib. Oten, Bang XL, silakan. Apa yang mau disilakan? Itu tadi pertanyaannya Bang Handi, silakan Deng. Bang.
Kan menurut teman-teman Kristen katanya ajaran kasih, gitu ya Bang ya? Bagaimana sih cara mengaplikasikan ajaran kasih itu di Kristen Bang? Mengasihi sesamanya. Itu ajaran siapa Bang? Ajaran Yesus. Bagaimana cara mengasihi sesama Bang? Ya mengasihi, gimana mengasihi sesamanya? Tapi kenapa Anda meyakini pembunuhan di tiang salib itu mengasihi atau membunuh Bang? Oh, itu sudah di apa namanya? Sudah dituliskan di Alkitab, dinubuatkan. Saya nggak nanya nubuatan. Anda percaya kan pembunuhan Yesus, Bang? Anda kan percaya pembunuhan Yesus di tiang salib, Bang? Anda kan percaya pembunuhan di tiang salib, betul? Nah, pembunuhan itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Apa? Pembunuhan Tuhanmu di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Gimana maksudnya? Pura-pura nggak denger. Membunuh orang di tiang salib itu Bang, itu pelajaran kasih atau pelajaran kejam? Kalau membunuh yang kejam. Ya kejam. Ya udah jujur lo. Berarti landasan agamamu Kristen adalah pelajaran kejam. Karena kalau tidak ada pembunuhan, kan tidak ada Kristen. Bukan agama. Pertanyaan kan tadi bukan agama. Iya, itu pembunuhan Yesus di tiang salib. Gimana itu? Itu kan sudah dibuatkan. Saya nggak nanya nubuatan apa, kan pembunuhan Bang. Ya setiap pembunuhannya kejam lah. Iya, berarti ajaranmu berdiri di atas pelajaran kejam. Beda halnya kalau dengan Yesus itu dan dibuatkan dia bakal mati di kayu salib. Siapa yang menubuatkan dia Bang? Allah itu sendiri. Di mana tertulis? Di mana tertulis Bapak menubuatkan Yesus mati terkutuk? Tertulis di mana? Bapak dan Yesus itu adalah satu, jangan dibeda-bedakan. Iya, di mana tertulis ada yang menubuatkan Yesus mati di tiang salib? Tertulis di mana Bang? Kan tadi Anda mengatakan dinubuatkan. Siapa yang nubuatkan? Ya Allah itu sendiri. Gimana sih kamu Bro? Di mana kamu ini diskusinya nggak ngerti apa-apa? Kok nggak ngerti? Dia bilang dinubuatkan dia. Ya siapa yang menubuatkan pembunuhan itu? Dia akan datang ke dunia dan akan mati di kayu salib untuk ya siapa yang menubuatkan itu? Ya dia Allah itu sendiri. Oh, dia menubuatkan dirinya sendiri begitu? Betul. Tertulis di mana itu? Dalam Alkitab. Di halaman berapa? Halaman sekian-sekian. Saya lupa halamannya. Dodol modal congor. Asal bunyi kau Bro. Nggak ada itu Yesus menubuatkan dirinya dibunuh. Nggak ada. Kalau ada gimana? Silakan cari. Iya, kalau ada gimana? Ini kan ya udah cari aja. Sudah 1:30. Gak mungkin saya cari Alkitab kan. Jadi menurut enggak apa-apa, ikuti aja. Jadi menurut kamu Yesus sengaja mematikan dirinya di tiang salib, gitu? Sebelum dia datang ke dunia, dia sudah menubuatkan dia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Di usia berapa Yesus tahu dirinya nanti akan mati di tiang salib? Mulai di usia berapa? Berarti ajaran bunuh diri ya? Iya, ikuti aja Bunda, nggak apa-apa. Jadi waktu bayi Yesus waktu bayi dia udah tahu nggak? Nanti aku mati nih di umur 33 tahun. Sudah lah. Udah tahu ya? Udah. Kira-kira hidup gitu bahagia nggak sih? Karena dia di dunia ini bukan manusia aja, tapi dia itu Allah. Oh, Yesus juga Tuhan. Betul. Jadi dia mati di tiang salib Tuhan. Iya, itu kan badannya manusianya, dagingnya, tubuhnya kan manusia. Tubuhnya bukan Tuhan. Waduh, gimana sih kamu Bang Andi? Yesus Tuhan atau bukan? Iya. Berarti Tuhan mati dong di tiang salib. Oke, saya tanya, kamu punya roh Bang Andi? Saya bukan Tuhan. Iya, kamu punya roh? Saya bukan Tuhan. Jangan samain Tuhanmu sama saya. Dulu. Kamu punya roh? Ada. Apakah rohmu dan dagingmu sama?
Berbeda lah daging sama roh. Ya udah, ya berarti Tuhanmu sama dengan saya. Ya begitu juga Yesus. Oke, jadi kalau begitu Tuhanmu sama dengan saya lebih hebat. Saya bisa nyetir mobil, saya bisa merokok, saya bisa manjat pohon. Itu kan pendapatmu. Nah kalau kan samakan Tuhanmu dengan saya. Kan Yesus punya roh. Berarti kamu samakan Tuhanmu dengan Bang Handi sama dengan iblis juga, Bang Handi. Iblis itu juga roh. Ada wujudnya. Jadi yang mati di tiang salib siapa, bro? Ada wujudnya. Mana wujudnya? Ya kau itu iblis. Bro, kesimpulannya yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Udah nggak paham. Tiba-tiba ngerocos. Kesimpulannya yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Udah, saya jelaskan, jangan dibantah ya. Yang mati saja yang mati manusia di Tuhan.